Oleh karena itu kata Nabi kita Muhammad SAW, al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafar. Surga itu rindu kepada 4 komunitas, 4 golongan, 4 kelompok. Tinggal kulon jenengan itu masuk 4 kelompok ini apa? Hanya masuk 1, 2 atau tidak masuk sama sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin. Surga itu rindu, kangen kepada 4 golongan. Yang pertama, taliyil Quran. Orang yang senantiasa membaca. Hari ke-7 sumpah sampai berapa juz ibu bapak? Apa baru alif lam? Tapi yang dimaksud ini di dalam bulan puasa maupun di luar puasa memang istiqomah taliyil Quran. Istiqomah membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu kan dialog kepada Allah. Sayyidina Umar itu kalau membaca Al-Quran gak bisa berhenti. Ketika ditanya, jenengan kok gak bisa berhenti? Bagaimana saya bisa berhenti? Saya bisa dialog dengan kekasih saya. Jadi taliyil Quran. Zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan sholat-sholat sunnah dan bacaan Al-Quran. Zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Yang para laki Quran aja nggak punya. Punya aja dengan punya. Jadi yang dirindukan surga itu taliyil Quran. Alhamdulillah ini kan di bulan Ramadan ya kita sempatkanlah tadarus Al-Qur'an. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Qur'an itu dibaca, jadi tidak melihat siapa yang membaca, yang penting ada suara Al-Qur'an dibaca, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibalik, jika kalian ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah ketika ada ayat Al-Quran, hendaknya kita dengarkan. Bahkan bukan itu saja, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum iman. Jadi membaca Al-Quran rasanya sejuk, tenang. Kemudian dilantunkan sholawat Jibril, rasanya tenang. Dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut asma Allah, bergetar hati kita. Jangan disebut nama Allah, getar apa enggak? Getar nggih. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum Faqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Karena Quran nanti memberikan syafaat kita di hari kiamat. Itu makanya dirindukan surga. Itu baru yang pertama. Tayyilil Quran. Ya. Atau walaupun tak sempat baca ya cari TV gitu, YouTube ada bacaan Al-Quran banyak. Didengarkan. Menurut saya dalilnya wa idza quri'al Qur'anu fastami. Nah, kalau kita sendiri membaca fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minas syaitonir rajim. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini berat ini. Wahafidil lisan, menjaga
lesa. Ini kalau dibacakan pendek, wahafidil lisa, menjaga lesa. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan au liyasmut. Jadi min afatil lisan, sebagian dari bahayanya lisan. Bahkan ini bisa membatalkan puasa. Artinya menghapus nilai ibadah puasa. Puasa itu menurut saya ada 3 dimensi. Ada 3 dimensi. Ada kitab itu di Durratun Nasihin itu menyampaikan itu tingkatan-tingkatan puasa. Tapi kalau di kitab Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah dimensi puasa. Artinya orang puasa itu kalau ingin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ini semuanya harus dilakukan. Kalau di Durratun Nasihin itu kan ada saumul awam, saumul khawas, saumul khawasil khawas. Kalau di kitab Sirul Asrar itu saumus syariah, saumul tariqah, saumul haqiqah. Ini hanya mengistilahnya saja yang berbeda. Saumul awam itu ya menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh, pokoknya gak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dan tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa di siang hari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu puasa yang dimensi syariat dan itu sah. Hanya kan pokoknya gak makan, gak minum, gak melakukan hubungan suami istri di siang hari dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ada yang nambah harus disertai dengan niat di malam hari, sudah sah. Sudah tidak kewajiban puasa lagi. Sudah tidak berkewajiban. Yang berkewajiban puasa kan hanya 2 orang. Orang yang beriman dan orang yang menyaksikan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Siapa orang yang diwajibkan puasa di bulan Ramadan? Aman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan wajib. Menyaksikan itu ada 2 metode, ada metode dengan ru'yah, ada dengan metode hisab. Menurut saya wong sing menangi Ramadan, lek gak wong sing gak menangi Ramadan gak wajib poso. Lek gak menangi ya ngidul kono apa ngalor. Ya, itu. Dan siapa yang diwajibkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Judulnya, endingnya itu la'allakum tattaqun. Tapi itu wahafidil lisan. Itu puasa yang dimensi awal. Yang berkaitan dengan wahafidil lisan itu dimensi yang kedua. Yang menurut Syekh Abdul Qadir Jailani namanya puasa saumul tariqah. Kalau menurut Durratun Nasihin saumul khawas, puasa orang khusus. Menurut saya puasanya VIP. VIP dengan umum kan beda.
Ya, VIP kalau umum itu pintunya agak jauh ke sana. Kalau VIP pintunya ada khusus. Datang pertemuan kalau yang umum kan ya ini kalau VIP itu saumul khawat. Apa itu? Haful jawarihi anil asam. Menjaga seluruh anggota badan dari perbuatan dosa. Yang pertama, ghadul basar, menjaga mata. Kemudian yang kedua, menjaga telinga. Mata jangan dipergunakan untuk melihat sesuatu yang dilarang menurut syariat. Menjaga telinga, jangan mendengarkan orang ghibah ditanggapi. Berarti yang ghibah dan yang mendengarkan syarikani finna. Syarikani finna. Ini mungkin apa hidung. Apalagi ini yang paling bahaya, mulut. Mulut itu dijaga al-kadzib yang pertama, berkata dusta. Kemudian yang paling berat lagi riba. Riba. Riba itu apakah kalian senang memakan daging saudaramu yang mati? Ayuhibu ayyakula lakma akhi maitan fakaritumu. Nah, ini riba, mengumpat. Riba itu memang apa namanya? Gandengan itu kalau sudah riba mesti ada hasud, ada riya, ada takabur, ada namimah mesti. Jadi riba kalau udah ngerasani karena apa ya? Karena hasud. Sumbernya memang hasud. Hasud itu berkaitan dengan nikmat. Likulli nikmatin maksudun, setiap orang mendapat nikmat itu mesti ada yang hasud. Mesti. Jadi ketika ada orang mendapat nikmat itu, orang lain itu ada dua macam. Yang pertama itu hasud, yang kedua itu tidak hasud, hanya kepingin. Nah, kalau hasud itu dia tidak menerima orang lain mendapat nikmat dan berusaha nikmat itu hilang dari orang itu. Kalau perlu nikmat itu ke dirinya, itu hasud. Tapi kalau kepingin itu boleh. Oh, orang ini kok sukses, apa rahasianya? Saya kepingin itu. Ya. Oh, ternyata kalau malam mesti tahajud, ahli sodako, ahli puasa. Nah, itu harus ditiru. Itu yang iri tapi boleh diperbolehkan. Jadi hasud itu kan deg-deg aja gitu. Oh, iki mari sepeda motor elek kok saya ganti PCX. Wis rada deg, wis gak karuan ngomonge. Iku mah gak utangan nah. Dan macam-macam itu. Kemarin ngotot sebentar lagi ngotot gede sepeda. Ya belak. Baru kok bawa mobil. Wah, langsung pelek nang situ waras. Itu itu puasa itu harus jangan hanya sekedar tidak makan dan minum. Itu sah puasanya. Tapi nilainya gufirau lama taqaddama dzambi enggak ada. Kaful jawari ke anil asam, mata, hidung, telinga, yang paling berat itu mata. Mulut, hasud munculnya riba. Kalau sudah riba muncul itu namimah adu domba. Munculnya fitnah, munculnya itu takabur dan riya. Saya punya riya, saya bisa, saya punya apa itu. Dan timbul satu kebencian. Jadi kebencian. Sebetulnya puasa itu menghilangkan itu semua. Nah, itu puasa
dimensi torekoh kalau menurut kami, yang tadi dimensi syariat. Kalau dimensi syariat itu hubungannya sah dan tidaknya puasa kita. Jadi kita puasa pokoknya gak mangan, gak ngombe, gak ngelakoni kumpul bojo, gak ngelakoni sing batal poso waktu awan, sah. Tapi ada nilainya apa? Nilainya itu baru dimensi yang kedua. Kita harus mampu kaful jawarihi anil asa. Itu menjaga itu. Kemudian menjaga mata, menjaga ini. Kemudian menjaga ini juga masuk dimensi yang kedua. Jangan sampai ketika kita berbuka puasa justru yang kita masukkan itu makanan-makanan yang subhat, apalagi haram. Karena puasa itu melarang yang halal. Ini halal, tapi nggak boleh, belum waktunya. Karena masih siang, nggak boleh. Tuh, uang yang ditinggalkan itu yang halal, justru yang dimasukkan itu yang haram, yang subhat maupun haram. Kata pepatah itu bangun villa tapi sak desa dirobohno kabeh. Nah, wong Jawa ngarani belani apa uceng kelangan delak. Belani sego sak piring kelangan sego sak waktu. Itu. Dan yang kelima itu Allah yastaksiro. Kita jangan wake-wake ketika buka puasa. Dan puasa itu biasanya kan kalau nasinya ya nasi, ikannya ada macam-macam kan. Ada soto, ada rawon, ada kari, ada sate, ada kambing goreng, ada sop buntut, minumnya degan, es, teh, kolak, warna disantap semua habis, waktunya terawih di belakang sendiri mengke-mengke. Wayai selawatan, buantar Allah Sallallahu Muhammad dari imam. Oh hari itu sih diburi sembahyang padahal dengar-dengar. Itu kuncinya. Puasa kita diterima apa tidak? Kan as-shaumul li wa ana ajibi itu tadi. Itu ya dimensi yang kedua. Ya walaupun tidak bisa 100% karena ini kita manusia, ada nafsu, ada nafsu 8, ada sifat-sifat, sifat kebinatangan, sifat binatang ternak, binatang galak, binatang setan, sifat malaikat, ada sabuiyah, bahimiyah, syaitonia dan malakia, ada nafsu amarah, lawamah, mutmainah, mulhimah, subrodiyah, martiyah, kamilah. Itu memang ya ya kita proses. Sandarannya kita mohon petunjuk kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu dimensi VIP. Yang ketiga itu yang VIP. Mau masuk saja dikawal. Ya. Masuk tempat duduknya ya dikawal, duduknya disiapkan. Kalau mau makan ya makannya sudah disiapkan khusus. Itu VIP. Itu puasanya siapa? Puasa yang harus bagaimana? Puasanya hati. Hati kita hendaknya juga ikut berpuasa. Puasanya hati ini memang paling berat. Yang namanya VIP. Ya, hati kita jangan sampai kita memikirkan hal-hal duniawiyah, hal-hal yang rendah. Sehingga kecenderungan hati kita itu berpaling dari Allah. Jadi berpaling Allah. Jadi kita melakukan perbuatan sumbernya dari hati, hati langsung ke otak atau otak langsung ke hati. Akhirnya timbul sikap yang
memikirkan urusan-urusan yang rendah sehingga melupakan kita kepada Allah. Menurut puasa orang yang tingkatan ketiga ini, ketika itu melakukan itu berarti puasanya batal. Artinya tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah. Wa ana ajibi itu gak jadi. Itu masih berkaitan dengan wahafidil lisan. Wahafidil lisan itu puasa dimensi yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan surga tadi itu wamut imil ji'an, orang yang senantiasa memberi makan orang yang kelaparan. Orang yang senantiasa memberi makan orang fakir, miskin di bulan puasa maupun di luar bulan puasa. Dan yang keempat, orang-orang yang dirindukan surga itu wasoimina fi syahri Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan. Orang puasa yang bagaimana? Ya, orang puasa yang 3 dimensi itu terpenuhi menurut saya. Poso syariatnya, poso anggota badan, torekohnya, poso hatinya, puasa hakikatnya. Jadi poso umum, poso khusus, poso khususil, khusus.